Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang rangkaian multiplexer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangkaian multiplexer dan bagaimana cara mensimulasikan rangkaian multiplexer dengan menggunakan aplikasi Proteus? Untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Jadi rangkaian multiplexer ini adalah sebuah rangkaian yang prinsip kerjanya hampir sama dengan rangkaian encoder yang pernah kita pelajari di video saya sebelumnya. Rangkaian multiplexer ini akan menampilkan bilangan 4 bit, ya, output yang akan dihasilkan berupa bilangan biner 4 bit yang diolah dari sinyal-sinyal yang masuk dari input. Ya. Hanya saja pada multiplexer, sinyal yang masuk itu dikontrol dengan menggunakan pin selektor. Ya. Pin selektor itu terdapat pada kaki 1. Oke. Jadi sinyal yang keluar nanti pada output ditentukan oleh pin selektor. Nah, sebelum kita masuk ke ranah lebih jauh tentang bagaimana cara mensimulasikan rangkaian multiplexer, perlu kita ketahui terlebih dahulu datasheet dari IC multiplexer. Untuk menerapkan prinsip kerja rangkaian multiplexer, kita dapat menggunakan IC jenis 74H C157, ya, di mana IC ini memiliki 16 pin. Kita lihat di sini pada kaki ke-16 ini adalah kaki VCC untuk sumber positif, biasanya dicatu dengan tegangan 5 volt. Kemudian pada kaki 8 ini adalah untuk tegangan negatif, yaitu kaki GND. Dan di sini kita perhatikan pada kaki pertama atau pada pin 1 ini merupakan line selector yang diberi dengan label S, yang gunanya nanti akan menentukan output yang dihasilkan dari sinyal-sinyal yang ada pada inputnya. Kemudian di sini ada 8 pin input, di mana ke-8 pin input itu adalah yang pertama kita lihat di sini ada 1A, kemudian ada 1B, 2A, 2B, kemudian ada 3A, 3B, sampai dengan 4A dan 4B. Jadi ada 8 pin input. Kemudian ada 4 pin outputnya. Keempat output itu adalah di sini kita lihat 1Y, 2Y, 3Y, dan 4Y yang terletak di kaki 12. Dan terakhir di sini kita lihat ada pin enable. Apa kegunaan dari pin enable? Kita lihat di sini pada keterangan gambar. Ada berapa ketentuan atau syarat yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan IC jenis 74HC157. Ya. Ketiga syarat itu adalah, kita lihat, di mana jika line selector kita berikan logika 0 atau low, maka nantinya input yang akan dipilih adalah pin 1. Ya. Input yang akan dipilih, yang akan dikeluarkan nanti pada outputnya adalah nilai pada pin 1-nya. Yang mana pin 1 itu, di sini kita lihat, pin 1-nya adalah di sini 1A, ini merupakan pin 1, kemudian 2A, yang berlabel A ini adalah pin 1. Itu 1A, 2A, 3A, dan 4A. Jadi output yang keluar dari keempat ini nanti dihasilkan dari kaki 1A, 2A, 3A, 4A, ya, jika line selektornya diberikan logika 0. Nah, kemudian jika line selektornya diberikan logika 1, maka input yang dipilih nantinya adalah pada pin 2. Ya. Pin 2 itu adalah yang diberikan label B, yaitu terhitung dari 1B, 2B, 3B, sampai dengan 4B. Inilah yang nanti nilai pada input inilah yang nanti akan diteruskan ke output. Nah, kemudian jika enable diaktifkan dengan kata lain diberikan logika high, maka semua outputnya akan bernilai 0. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke simulasi. Di sini saya sudah merangkai sebuah rangkaian multiplexer dengan menggunakan IC jenis 74LS157. Kemudian keseluruhan inputnya juga pada pin selector dan pin enable saya hubungkan dengan menggunakan logic state. Ya. Logic state gunanya untuk memberikan logika pada inputannya. Kemudian pada outputnya di sini saya hubungkan ke sebuah logic probe yang digunakan untuk menampilkan output yang dihasilkan. Ya. Kemudian dari ketiga ketentuan tadi, ya, dari yang sudah tercantum di datasheet tadi,
kita akan coba membuktikan bagaimana sih pengaruh jika kita memberikan nilai 0 dan 1 pada pin selektor. Nah, jika kita berikan nilai 0 pada pin selektor, maka output yang akan dikeluarkan adalah yang berada pada pin satunya. Oke, yaitu 1A, 1B, kemudian atau dengan kata lain yang akan dikeluarkan adalah nilai pada ini ya, pada A-nya. 1A, 2A, 3A, 4A ya. Oke, kita coba pin selektornya kita berikan logika 0. Kemudian pada pin 1 kita berikan logikanya 1. Pada pin A-nya kita berikan logika 1. Oke, kita perhatikan nilai yang keluar pada outputnya. Masih running dalam proses. Nah, di sini berarti nilai yang dikeluarkan adalah nilai pada pin 1 ya. Itu terhitung dari 1Y sampai dengan 4Y. Logikanya adalah logika 1. Oke. Nah, bagaimana sih kalau kita berikan pin selektornya logika 1? Nah, jika kita berikan pin selektornya logika 1, maka yang akan diteruskan ke output adalah pada pin 2-nya ya. Sini kita coba berikan logika 1. Nah, maka nilai atau logika pada pin 2 ya. Dimana pin 2 di sini diberikan label B ya. 1B, 2B, 3B sampai dengan 4B ya. Sini kita lihat 1B sampai dengan 4B diberikan logika 0 atau low. Maka nilai inilah yang nantinya akan diteruskan ke bagian output sehingga outputnya bernilai atau berlogika 0. Mulai dari kaki 1Y sampai dengan 4Y. Nah, bagaimana sih jika pin enable kita aktifkan ya? Jika pin enable kita aktifkan. Jika pin enable kita aktifkan, maka keseluruhan dari nilai outputnya ini akan berlogika 0 ya. Seperti contoh misalnya di sini pada kaki 2 saya berikan semuanya logika 1, maka yang dipilih adalah karena pin selektornya berlogika 1, maka yang dipilih adalah nilai pada pin 2-nya. Sehingga outputnya bernilai 1, 1, 1, 1. Nah, bagaimana jika pin enable saya aktifkan? Semua outputnya akan berlogika 0. Nah, di sini kita lihat semua output sudah berlogika 0 karena pin enable diaktifkan. Nah, inilah sedikit pembahasan kita tentang rangkaian multiplexer. Semoga bisa dipahami. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik like dan subscribe video ini serta komen dan bagikan ke orang-orang yang membutuhkan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.